Hello, students. Good morning. How are you today? Nice to meet you in this morning. Okay, students, let us come to the English class and the fourth meeting of base competence 3.2 and 4.2. Baik anak-anak sekalian, selamat pagi semua, selamat bertemu kembali. Apa kabarmu? Kiranya kita semua masih dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita tetap bertemu kembali di hari-hari pembelajaran kita. And today we will come to English class, and in this meeting we will learn about recount text. Okay, students, what is recount text? Apa itu recount text? Let us see the meaning of recount text. Pengertian recount text. Recount dalam kamus bahasa Inggris berarti menceritakan. Dengan demikian, recount text berarti teks yang menceritakan. Baik anak-anak sekalian, recount text is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Recount text adalah sebuah teks yang menceritakan tentang sesuatu cerita, tindakan, atau kegiatan. Ya, anak-anak sekalian, biasanya recount text menceritakan suatu kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Contohnya seperti pengalaman Anda berlibur atau suatu pengalaman Anda bertemu dengan artis idola Anda. Berbeda dengan naratif teks, anak-anak sekalian. Pada recount text tidak terdapat complication atau konflik masalah. Dia menceritakan tentang sesuatu secara umum. Okay, students, let's going on. Macam-macam recount text. Recount text memiliki beberapa macam jenis teks yang bisa digunakan untuk Anda menulis. Disesuaikan dengan tujuan dari tulisan itu sendiri. Macam-macam jenis recount text bisa dilihat di bawah ini. Mari kita lihat yang pertama. Personal recount. Personal recount adalah recount text yang berfungsi menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Jadi kalau Anda yang membuat sebuah teks recount dan menceritakan pengalaman pribadimu, maka recount teks tersebut disebut personal recount. Do you understand, everybody? Okay, let us come to the next. Factual recount. Factual recount adalah recount teks yang berfungsi untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta, peristiwa fakta. Seperti laporan percobaan ilmu pengetahuan ataupun laporan kepolisian. Dan teks yang Anda buat setelah Anda melakukan sebuah percobaan ilmu pengetahuan atau penelitian, atau engkau melaporkan satu kejadian kepada pihak kepolisian, maka teks recount yang Anda buat itu disebut factual recount. Recount yang fakta, benar-benar terjadi. Okay, students. Next, imaginatif. Imaginatif adalah jenis recount text yang berfungsi menyajikan sebuah cerita imajinatif. Sebuah cerita fiksi, sebuah cerita khayalan, sebuah cerita dongeng. Lalu menuliskan peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Ya, jadi sebuah cerita yang Anda tuliskan berupa
cerita fiksi, itu disebut dengan imaginative recount. Okay, students, until now, do you understand everybody? Are you still with me? Okay, I hope you are understand what I explained now. So let us going on. Tujuan daripada recount text. Tujuan recount text adalah sebagai berikut. The purpose of recount text is to entertain or inform the readers. Ada dua tujuan. Yang pertama, tujuan recount text adalah untuk menghibur dan menginformasikan para pembaca. Tujuan komunikatif dari recount text adalah menceritakan suatu pengalaman atau kejadian yang terjadi di masa lalu dengan tujuan untuk menghibur, entertain, dan menginformasikan atau inform pembaca. Okay, students, let's going on. Setelah kita lihat tujuan, sekarang kita masuk kepada generic structure of recount text. Struktur generiknya, struktur tata bahasanya. Sama seperti teks bahasa Inggris lainnya, recount text juga memiliki susunan atau struktur. Generic structure recount text terdiri dari yang pertama, orientation, yang kedua event, dan yang ketiga reorientation. Ya, kita lihat bagian satu persatu. Kita lihat di orientation. Dalam orientation ini menceritakan mengenai latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian atau peristiwa itu terjadi. Ya, jadi dalam orientation itu menceritakan objek, waktu, dan tempat. Okay, let us come to the next. The next is events, kejadian, peristiwa. Menceritakan suatu peristiwa yang terjadi setelahnya diceritakan suatu urutan kronologis. Jadi menceritakan suatu peristiwa yang terjadi setelahnya diceritakan sesuai urutan kronologisnya. Jadi menceritakan peristiwa yang terjadi itu berdasarkan urutan waktu kejadiannya, kronologisnya. Misalnya pertama buat apa, kedua buat apa, dan urutan kronologis itu tidak bisa dibolak-balik. Harus diceritakan secara berurutan dari awal sampai akhir. Bagian itu ada di dalam event, kejadian atau peristiwa. Dan yang terakhir, bagian penutup adalah reorientation. Dalam reorientation ini berisi rangkuman atau conclusion dari sebuah kejadian. Rangkuman atau kesimpulan dari suatu kejadian. Suatu kejadian yang mana? Kejadian yang tadi diceritakan dalam events itu. Pada bagian ini juga berisi pendapat atau kesan penulis tentang kejadian yang diceritakan. Misalnya, dari cerita tadi kita bisa mendapat kesan bahwa mungkin dan kali kita lebih berhati-hati lagi atau dan lain sebagainya. Okay, students, let's going on. Contoh dari recount text. Saya akan sajikan dua contoh di sini untuk menceritakan kepada Anda atau menunjukkan kepada Anda model dari recount text. Ya, kita lihat yang pertama, vacation to the beach. Contoh yang pertama, vacation to the beach. Berlibur ke tepi pantai. Oke, bagian orientationnya. Last week, I and my friends went to the beach after school. We used public transportation. We reached the beach at 4 p.m.
The beach was beautiful and clean. Ya, jadi dalam bagian orientation ini kita menceritakan atau kita menyampaikan apa yang mau kita ceritakan dalam event nanti. Jadi di sini ceritakan bahwa mereka pergi ke pantai setelah pelajaran menggunakan transportasi umum. Tiba di pantai jam 4 dan mereka menemukan pantai yang begitu indah dan bersih. Bagaimana kelanjutan tentang pantai itu? Apa yang terjadi saat mereka di sana? Semuanya itu diceritakan dalam events. Let us see the events, bagian daripada peristiwa kejadian. At the beach, it was fun. We played football in the coastline. After that, we built a castle from sand. In the night, we made bonfire together. We roasted fish and squid, then we ate them. In the midnight, it was time to share our scary story. One by one, we told our story. Oke, itu peristiwa-peristiwa yang terjadi saat mereka ada di pantai. Mereka buat apa saja di sana. Di situ diceritakan bahwa mereka bermain bola di pasir di pantai. Setelah itu mereka membuat istana mainan dari pasir. Dan di tengah malam mereka membuat api bersama-sama. Mereka membakar ikan dan makannya bersama-sama. Di malam yang larut mereka menceritakan pengalaman mereka satu persatu. Itu peristiwa-peristiwa yang terjadi di pantai saat mereka berada di pantai. Dan itu diceritakan pada bagian event atau kejadian atau peristiwa. And the last part is reorientation. In this reorientation, kita baca dulu. At the morning, we went home. It was a moment I never forgot. Ya, jadi reorientation adalah akhir daripada cerita, bagian penutup daripada cerita. Di pagi hari, mereka kembali ke rumah. Dan itu adalah merupakan sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Ya, jadi ini pengalaman penulis yang disebut dengan personal recount text. Okay, I will give you one example again, but I hope you can understand or you can know by reading this example. Okay, student, let us come to the next example. Here in the second example, I will show you the recount text about Meet Bambang Pamungkas. Meet Bambang Pamungkas. Oke, students. Ada 3 bagian tetap selalu ada karena itu syarat prasyarat dari sebuah teks recount. Orientationnya. On Friday, there was a football match between Indonesia and Japan. It held on Gelora Bung Karno Stadium. I went to Gelora Bung Karno Stadium with my friend Jono. Before entering Gelora Bung Karno Stadium, we looked the bus that took Indonesian football players. Then, we followed that bus to main entrance. I found that Bambang Pamungkas left from the bus.
When we wanted to get close to Bambang Pamungkas, a security guard held me back. But I think that security guard was familiar. He was my old friend, Budi. After that, he let me in. Finally, I could meet Bambang Pamungkas and got his signature. Next, I went back to my seat at the stadium and the match just began. It was an amazing day and good match. Oke anak-anak, kurang lebih seperti itu. Jadi ini teks recount yang menceritakan tentang pengalaman pribadi bertemu dengan artis idola. Oke students, until now, can you understand? Bisa mengerti? Baik, saya harap adik-adik sekalian bisa mengerti dengan penjelasan saya lewat video pembelajaran ini. Kiranya bisa dipelajari berkali-kali untuk bisa memahami, lebih memperdalam materi tentang recount text. Okay students, I think for today that's all, and thank you for your watching and see you at the next meeting. Bye bye.